Salam sukacita dan salam damai sejahtera bagi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur karena Tuhan selalu masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan, dan kita juga bisa menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan serta berdoa. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita juga bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memuji-muji nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersuka cita atas semua kasih sayang, pertolongan dan perkenanan Tuhan untuk hidup kami. Sehingga kami masih diberi kesempatan menggunakan waktu yang Tuhan percayakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang berkarya untuk memimpin hamba-Mu dan juga akan menerjemahkan firman Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab. Untuk anak-anak kami yang memiliki Alkitab, silakan membukanya supaya kita dapat membaca Alkitab. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia berkata untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Salam sukacita, salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita merayakan hari Minggu Pasion yang ketiga. Kita merayakan bagaimana penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk mengasihi kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dari pembacaan kita tadi, jelas sekali dinyatakan bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa-masa sulit, penderitaan yang akan ia hadapi untuk menebus segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran manusia. Tuhan Yesus telah mengetahui bahwa penderitaan itu sudah semakin dekat. Dan tidak ada seorang pun mampu membatalkan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dan tidak ada seorang pun yang sama seperti Yesus kita temukan di muka bumi ini. Hanya Yesus satu-satunya. Karena Yesus tahu bahwa penderitaannya sudah semakin dekat. Dan jalan keselamatan untuk manusia hanya di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa-masa yang menakutkan, menyedihkan, dan menyakitkan. Sebagai manusia biasa, tentu kita tidak sanggup untuk melewatinya. Dan dalam pembacaan kita ini, jelas sekali diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengalami rasa takut sebagai manusia. Tetapi sebagai Allah, dia menyadari bahwa inilah jalan keselamatan yang akan diperoleh oleh manusia dengan penderitaan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Untuk menghadapi semua peristiwa masa sulit dan kesengsaraan yang akan ditimpakan kepadanya bukan karena dosa dan kesalahannya. Dia mempersiapkan dirinya. Dia menghadap kepada Tuhan. Dia berdoa di Taman Getsemani. Tema kita hari ini, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus, yang benar-benar dia memperlihatkan penyerahan dirinya
kepada Allah yang telah mengutus dia, yang telah memperlengkapi dan mempersiapkan dia. Dan kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan dia mengajak murid-muridnya yang dinyatakan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Siapakah kira-kira kedua anak Zebedeus itu? Kalau kita baca dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang kedua, anak Zebedeus itu adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes. Itulah kedua anak Zebedeus. Dan di sini diperlihatkan bahwa Yesus sangat sedih dan gentar. Dia mengharapkan Petrus, Yohanes dan Yakobus juga berdoa, sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa dalam doa penyerahan. Karena Yesus mau bahwa murid-muridnya ini juga dapat merasakan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Karena Yesus selalu bercerita kepada murid-muridnya di mana saatnya akan tiba, ia akan mengalami penderitaan. Dan dia meminta kepada murid-muridnya untuk tinggal dan berdoa serta berjaga-jaga. Tapi ternyata mereka tidak mampu melawan keinginan daging mereka. Mereka mengantuk dan tertidur. Tetapi Yesus tidak pernah terganggu dengan murid-muridnya yang tidak setia dalam berdoa. Yesus bersujud dan berdoa dan meminta kepada Allah Bapa supaya kiranya calung atau cawan penderitaan ini dapat lalu daripadanya. Tetapi dia juga menyerahkan dirinya di dalam doa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ada keinginan Yesus. Tetapi di atas keinginan Yesus, ada keinginan yang lebih besar, yaitu kepentingan Tuhan Allah yang mau menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus siap untuk menerima kehendak Allah Bapa, walaupun penderitaan yang akan ia hadapi. Tetapi bila diizinkan, dia mau itu berlalu daripadanya. Tetapi dia yakin bahwa kehendak Allah yang akan terjadi di dalam hidupnya. Setelah dia berdoa, dia menemui lagi murid-murid yang bersama-sama dia ke Taman Getsemani. Ternyata apa? Tidur lagi, mengantuk lagi. Sehingga Tuhan Yesus juga berkata, tidak sanggupkah engkau 1 jam saja untuk berjaga-jaga dengan aku? Coba jelaskan atau angkat tangan. Atau anak-anak kami menyaksikan dengan jujur, siapakah pernah berdoa sampai 1 jam tidak mengantuk? Jangan-jangan 5 menit sudah mengantuk. Yesus meminta murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga, bersiap, dan berdoa dengan tulus 1 jam. Bagi orang yang kurang berdoa, 1 jam itu sangat panjang, melelahkan dan membosankan. Tetapi bagi orang yang rajin berdoa, 1 jam itu kurang. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah, sangat rajin berdoa. Sebelum memulai aktivitasnya dan setelah melakukan tanda mujizat dan pengajaran-pengajaran, dia selalu berdoa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan. Hubungan Tuhan Yesus terhubungkan, tersambungkan kepada Allah dengan baik karena mereka satu adanya. Dan ini terlihat dari doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus. Dan juga dalam doa yang kedua sama seperti permintaannya dalam doa yang pertama. Setelah dia berdoa,
dia menemui lagi murid-muridnya, juga dia menemukan mereka sedang tidur. Dan mereka tidak sanggup untuk melawan keinginan daging mereka. Yesus juga tetap meminta kepada Allah supaya calung penderitaan itu lalu daripadanya. Tetapi dia tetap tunduk dan pasrah, taat dan patuh kepada perintah Allah bahwa calung penderitaan ini harus dia pikul, harus dikenakan kepada Yesus, karena itulah jalan satu-satunya supaya manusia dapat memperoleh keselamatan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat juga pada ayat yang ke-43. Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Tuhan Yesus tidak emosi, Tuhan Yesus tidak marah, konsentrasi Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh murid-muridnya yang suka mengantuk dan tidak tekun dalam berdoa. Terkadang kan kalau kita melihat orang yang sedang tidur waktu berdoa, atau mungkin mendengkur waktu berdoa, main-main waktu berdoa, mungkin kita bisa marah. Kita tidak konsentrasi. Tetapi Yesus tidak peduli dengan orang-orang yang tidak setia di dalam berdoa. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan pernah terganggu melihat orang yang tidak konsentrasi dalam berdoa. Seharusnya anak-anak kami juga tetap tekun berdoa, fokus di dalam berdoa, karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Dan kita melihat bahwa Yesus tetap rajin berdoa dan fokus kepada amanat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam diri Yesus, bahwa ia akan diserahkan dan akan mengalami penderitaan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jam doa anak-anak kami? Apakah berdoa dengan sungguh-sungguh? Apa sajakah yang kita doakan? Apakah kalau doa kita tidak dikabulkan Tuhan kita marah? Ataukah karena doa kita langsung dikabulkan kita menjadi sombong? Atau karena doa kita sudah lama sekali tidak dijawab oleh Tuhan, kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada? Kita tidak tahu kapan waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Walaupun doa kita belum dijawab, atau mungkin doa kita sudah dijawab, atau kita sedang menanti jawaban doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan, tetaplah tekun berdoa. Jangan karena semua dikabulkan Tuhan baru kita rajin berdoa. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, kita tidak mau lagi berdoa. Tetaplah rajin berdoa. Karena orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, hidupnya tersambungkan kepada Tuhan. Dia mampu mengerti apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap rajin berdoa. Doa makan, ya, ada juga doa setelah makan karena sudah kenyang, mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya doa hanya waktu lapar. Doa mau tidur, doa bangun pagi, doa mau ujian, doa dalam menghadapi penyakit, atau banyak hal yang kita telah doakan di dalam hidup kita. Janganlah kita pernah malas berdoa ketika doa kita belum dijawab. Tetap harus tekun berdoa. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Bangun pagi, buka hari-hari kehidupan kita dengan doa. Malam hari, kita mohon ampun kepada Tuhan. Mungkin ada yang salah kita lakukan sepanjang hari. Oleh karena itu, kita mohon supaya Tuhan memperkenankan kita, memberi kekuatan kepada kita, menghibur kita, dan juga menopang hidup kita
supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Bila anak-anak kami juga memiliki orang tua yang sakit, tetaplah rajin berdoa. Atau anak-anak kami sedang berduka karena orang tua telah meninggal, atau saudara atau sahabat yang kita kasihi telah meninggalkan kita dan menghadap kepada Tuhan. Jangan pernah ragu akan kasih sayang dan kasih setia Tuhan. Mungkin kita saat ini menderita, kita sedih, tetapi kita percaya Tuhan berkarya, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, membimbing kita supaya kita selalu taat dan tunduk kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi masa pandemi ini juga, coba siapa yang setiap hari mendoakan kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini dapat habis atau selesai dari muka bumi ini atau dari Indonesia khususnya. Ada yang bersedia angkat tangan, yang berdoa dengan rajin mendoakannya setiap hari? Oke, kalau ada yang sudah angkat tangan, puji Tuhan. Teruslah lakukan, jangan pernah menyerah. Belajar juga begitu. Sebelum berdoa, sebelum belajar kita berdoa. Sebelum berdoa juga kita mempersiapkan diri kita. Supaya memang benar-benar kita fokus. Jangan di tempat orang ramai kita berdoa seperti orang Farisi supaya orang lihat. Tidak, kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, mencari tempat di mana kita merasa tenang, merasa nyaman ketika kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Tetaplah rajin berdoa. Seperti Tuhan Yesus juga di dalam menghadapi penderitaannya, dia tetap taat dan tunduk kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan Allah akan memampukan dia menerima kehendak Bapa untuk menjadi berkat bagi orang yang berdosa yang mau bertobat, sehingga keselamatan disediakan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita bersama-sama bersukacita karena kasih sayang Tuhan telah menyelamatkan kita, dan kita juga dosa-dosa kita telah ditebus, dan kita sangat bersukacita bahwa Tuhan sangat baik untuk kita. Oleh karena itu, kita naikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan, Sungai Sukacitaku. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami masih diperkenankan untuk belajar dan belajar dari firman Tuhan yang selalu mengajar dan menuntun kami, supaya kami selalu meneladani teladan Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang mau menderita untuk segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan Yesus yang tetap berdoa untuk setiap peristiwa yang ia alami di dalam hidupnya. Kami percaya
doa adalah sumber kekuatan kami. Doa adalah sumber kehidupan kami. Dengan berdoa kami memperoleh persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah semua anak-anak kami rajin berdoa. Dan doa adalah kebutuhan hidup mereka. Dan mereka tidak pernah melupakan dan meninggalkan Tuhan di dalam doa-doa mereka sepanjang hari yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Ya Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak kami, supaya mereka tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga mempraktekkan firman Tuhan kepada orang tua mereka, kepada saudara-saudara mereka, kepada guru mereka di sekolah, walaupun ada beberapa anak kami yang masih daring, dan ada juga anak-anak kami yang sudah melakukan tatap muka dengan guru-guru mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak kami dimanapun berada. Karuniakanlah kesehatan bagi yang sakit, karuniakanlah sukacita bagi anak kami yang berulang tahun. Karuniakanlah penghiburan bagi anak-anak kami yang sedang berduka cita. Karuniakanlah kebahagiaan bagi anak-anak kami yang sedang menghadapi konflik dalam rumah tangga mereka atau rumah tangga orang tua mereka. Biarlah orang tua mereka dapat berdamai satu dengan yang lain. Sehingga selalu ada pertobatan untuk orang tua yang belum hidup di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai bosan dengan situasi pandemi COVID ini. Supaya mereka tetap sabar dan bertekun di dalam doa. Karena kami percaya doa orang benar itu ajaib dan besar kuasanya. Berkatilah pemimpin bangsa Indonesia. Berkatilah pemimpin-pemimpin gereja, khususnya GBKP dalam persiapan untuk menghadapi sidang sinode. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga panitia pelaksana sidang sinode, supaya mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bapa di surga, inilah kami dan doa kami. Kiranya Tuhan Engkau karuniakan kepada orang tua anak-anak kami kesehatan, rezeki dan umur panjang, supaya kebahagiaan juga tetap menjadi milik mereka. Orang tua yang sedang bergumul dan menghadapi berbagai macam persoalan, kiranya Tuhan Engkau kuatkan mereka, mampukan mereka supaya tetap bertahan di dalam penderitaan mereka, dan mereka percaya bahwa ada pertolongan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam damai sejahtera bagi anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Ibadah kita pada hari ini telah selesai, tetapi firman Tuhan harus tetap kita pakaikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Salam semangat, salam sukacita, tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab. Jangan lupa menolong orang tua dan juga tetap andalkan Tuhan. Sampai bertemu kembali.